Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyatuhat talibat a'azzani Allah wa iyyakunna. Subahul khair, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudhurikunna bi'abri internet. Asallah ayusahilakunna jami'an. Nastamir al-yawm insyaallah darsana mazalna yakni al-wahdatul khamisah al-atfal wal qira'ah fi qismi tadribat. Setelah kami menjelaskan atau hari-hari yang lalu yaitu dengan qaidah al-lughah al-arabiyyah dhanna wa akhwatuha, dhanna dan saudara-saudaranya, fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul yang mana aslinya adalah mubtada dan khabar. Setelah kami menjelaskan, mari kita latihan tadribnya. Yang pertama adalah tadrib. Yang pertama, ayyin al-af'al al-muta'addiyah wa maf'ulaiha fil ayat. Jelaskan fi'il-fi'il al-muta'addi, ya kan? Kemudian maf'ulnya di dalam ayat berikut ini. Ya, kalian diminta untuk menjelaskan mana fi'ilnya, kemudian mana maf'ulnya yang pertama, kemudian dan mana maf'ul yang kedua. Baik. Antuna bisa menyiapkan penanya atau pensilnya, nanti bisa digaris kalau memang perlu digaris biar tahu oh ini fi'ilnya, ini maf'ul yang ke satu dan ini maf'ul yang kedua. Baik, yang pertama di sini kami tidak mengartikan tapi langsung saja kelihatan sekali kok ya, insyaallah. Bal nadhunnukum kadzibina. Ya, bal nadhunnukum kadzibina. Yang pertama fi'ilnya adalah nadhunnu. Ya, kita harus ingat dahulu apa itu dhanna wa akhwatuhanya dulu, ya kan? Kalau sudah tahu tinggal belakangnya insyaallah adalah maf'ul. Kemudian maf'ul berikutnya. Baik. Nadhunnu adalah fi'il, kum maf'ul yang pertama. Ya. Dzibina, ya. Maaf, kadzibina, kadzibina. Itu maf'ul yang kedua. As-tsani, rakam as-tsani, nomor yang kedua, la tahsabuhu syarran lakum. Tahsabu, tahsabu yakni fi'ilnya, syarran hu al-afu, hu dhamir hu yakni bimakna huwa, dhamirnya adalah sebagai maf'ul yang pertama, syarran maf'ul yang kedua. Seulang, tahsabu fi'il, hu dhamir adalah maf'ul yang pertama, syarran maf'ul yang kedua. Wa ma adhannu as-sa'ata qa'imatan. Adhunnu, adhunnu yakni fi'il, ya, dhanna wa akhwatuha termasuknya. As-sa'ata maf'ul yang pertama, qa'imatan maf'ul yang kedua. Ar-rabi' wa ja'alu al-malaikata alladzina hum ibadur rahmani inathan. Wa ja'alu yakni al-fi'il.
dhanna wa akhwatuha. Al-malaikata, al-maf'ul yang pertama. Kemudian inathan, maf'ul yang kedua. Al-khamis, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azimun. Naam, wa tahsabu, tahsabu yakni al-fi'il, ya, bagian dari dhanna wa akhwatuha. Kemudian hayyinan, hu adalah dhamir tersebut merupakan maf'ul yang pertama, hayyinan maf'ul yang kedua. As-sadis, fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Ya, fala tahsabanna yakni al-fi'il, Allah yakni maf'ul yang pertama, mukhlifa yaitu maf'ul yang kedua. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah. Yattakhidha yakni fi'il, ba'dhan maf'ul yang pertama, arbaban maf'ul yang kedua. As-samin yang ke-8, yang sabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Yang sabuhum, yang sabu yakni fi'il, hum dhamir di sini adalah maf'ul yang pertama, aghniya'a, aghniya yakni maf'ul yang kedua. At-tasi', yang ke-9, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan. Ja'alna, ja'al, ya, ja'ala, ya, yakni ja'alna fi'il, ka maf'ul yang kedua, maf'ul yang pertama, khalifatan maf'ul yang kedua. Al-ashir, afaman zuyyina lahu su'u amalihi farahu hasanan. Fara, ya, fara'a yakni madza fi'il, hu maf'ul yang pertama, hasanan maf'ul yang kedua. Al-hadiyata asyar, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Tattakhidhu yakni fi'il, ayat yakni maf'ul yang pertama, huzwa maf'ul yang kedua. Ats-tsaniyata asyar, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. وَجَعَلْنَا yakni fi'il, kum, dhamir kum di sini merupakan maf'ul yang pertama, syu'uban maf'ul yang kedua. Baik, anak-anakku sekalian, ini merupakan sebuah tadrib, ya, dari bagian qawaid dhanna wa akhwatuha. Mungkin Ustaz tidak banyak untuk contohnya karena nanti kita singkat di pelajaran online ini biar kita bisa mengejar apa yang target kurikulum yang kita pakai, yang kita pelajari, yang terpenting di dalam al-arabiyah baina yadaik. Di sini ada target yang kedua, nanti kalian bisa apa itu dibaca-baca, dipelajari lagi setelah pembelajaran ini, ya kan. Ada target kedua, ada target yang ketiga, ada target yang keempat, silakan. Tetapi kita akan langsung juga lanjut, ya, penjelasan al-qaidah di sini, ya kan. Murojaah, ya, al-imla. Al-imla yaitu kita menulis. Di sini kita batul alif al-layyinah al-mutatarrifah. Dijelaskan ini kita hanya sekedar murojaah saja, santai saja, ya.
Karena murojaah sistemnya kami hanya mengingatkan saja, tidak mendetail seperti apa kami tatkala menjelaskan qawaid yang baru. Apalagi di pelajaran imla, ya kan, al-imla al-muyassar, ya kan, dengan ustaz siapa saya lupa ya. Itu ada kalian belajar ini kan, imla kan. Nah, ini kita mengulang lagi. Taib kita boleh review sebentar untuk mengingatkan. Kitabatul alif kitabatul alif al-layyinah al-mutatarrifah. Penulisan alif layyinah yang di ujung atau yang di akhir. Apabila kita perhatikan di sini ada 3 bagian pada isim, fil ism, ya kan, kemudian fil fi'li dan fil huruf, ya kan. Pertama di isim, kemudian pada fi'il, kemudian pada huruf, dan setiap bagian mempunyai cabang-cabangnya. Fil ism, pada isim di sini ada sulasi, ada aksar. Aksar di sini maksudnya apa? Yang lebih dari 3 huruf maksudnya, ya kan. Begitu juga dengan fi'il madhi. Ya, maaf fi'il madhi. Begitu juga dengan pada fi'il, ada sulasi, aksar. Ada yang sulasi, ya kan, pada fi'il juga ada yang terdiri dari 3 huruf dan ada juga yang lebih dari 3 huruf. Nah, fil huruf tidak, ya. Namanya huruf mesti antara 1 dan 2 saja, ya. 1 dan 2 saja. Tapi juga ada sih, ya, tapi kan tidak dikatakan sulasi, semacam itu. Yang penting huruf, gitu aja. Baik. Kita pelajari pada bagian isim dahulu, ya kan. Ada yang sulasi, ada yang aksar. Ya, yang sulasi ada yang aslinya yang di ujung itu adalah wawu, yang kedua ada aslinya adalah iya. Kalau yang wawu kita perhatikan di situ biasa memakai alif yang berdiri atau yang tegak. Contohnya di sini asa. Asa, ya kan? Itu dilihat berdiri kan? Ula, khuta. Nah, berdiri. Kemudian yang aslinya ya biasa memakai ya maksur. Ya kan? Ya yang tidak ada titiknya. Fata, naam, zura, muda, ghina. Nah, itu penulisannya tidak dengan alif berdiri, tapi alif maksur yang tidak ada titiknya. Kemudian yang aksar, ini pada isim. Di sini dicontohkan qoblal alif ya. Jadi sebelum alif itu ada ya-nya. Tetap, ya kan, kalau ya-nya, kalau dia itu berupa apa itu sebelum ya itu ada alif, maka ya-nya betulan kelihatan. Qadha ya. Ya. Cuma alifnya terletak setelah ya. Sara ya, khofa ya. Nah, ini contohnya. Kemudian selanjutnya ghairu dzalik atau mungkin yang lainnya. Dengan yang lainnya, contoh yang lainnya. Bisa Mustafa hadir, ya. Ya kan, Mustafa nama saya kan, hadir, ya kan. Busyra. Nah, ini busyra makanya dengan ya maksur. Da'wa, zikra, sughra, kubra, itu memakainya apa? Memakainya ya maksur, ya kan? Ini pada isim, ingat-ingat. Ini contoh saja ya. Nah, ada di isim itu berupa alif sebelumnya ada ya-nya ya. Alif, qoblal alif, sebelum alif ada ya. Nah, itu juga berarti dianggap sebagai aslinya itu adalah apa? Alif, semacam itu. Walaupun tulisannya pakai ya, penulisannya pakai ya, yang mana ya-nya itu ya betul-betul asli. Yang selanjutnya fil fi'il, pada fi'il. Sulasi, ya, yang sulasi asluha waw, asluha ya. Yang aslinya wawu, maka dia harus memakai tanda alif berdiri dan tegak. Contoh da'a, soba, sama, dana. Kalau yang aslinya ya, yaitu apa? Dengan ya maksur yang tidak ada titiknya. Contohnya sa'a, masya, bana, asa, ro'a,
wafa. Nah, ada juga yang lebih dari 3 di sini. Qoblal alif ya. Jadi sebelum alif itu ada ya-nya juga. Nah, apa itu? Yahya, ahya, a'ya. Nah, ghairu dzalik dan yang lainnya yaitu iqtadha, memakainya dengan ya maksur. Ihtada, tawalla, zakka, idda'a. Ini. Kemudian pada huruf, ya kan? Kalau yang pakai ya maksur, contohnya adalah ila, ala, bala, hatta, ya. Ini pada huruf. Ya, karena maknanya ini juga apa kayak ila ke, ala di atas, bala oke, hatta sampai dan lain sebagainya. Maka dikatakan huruf. Kemudian dikatakan huruf lagi yang memakai huruf alif. Contohnya la, ma, illa, ya, amma, itulah ya. Di dalam penulisan ini harus diingat-ingat ya. Harus diingat-ingat. Kemudian selanjutnya wa yu'raful asal fil ism ya. Apabila pada ism diketahui yang aslinya dengan apa? Yaitu dengan cara pertama al-ifrad tatkala tunggalnya, at-tathniyah tatkala duanya, jam'ul muannats tatkala jamak muannasnya. Kalau ifrad tatkala mufradnya, tatkala tunggalnya, qura ya kan? Qura biar bisa diketahui bahwa itu qura sebagai ya, maka dengan tunggalnya mufradnya qaryah. Nah, qura qaryah pakai ya ternyata ya. Semacam itu. Harus diingat-ingat apabila isim ini diketahui agar itu sebagai aslinya apa, maka dilihat dari mufradnya ya atau tunggalnya. Kemudian yang kedua at-tathniyah, yaitu dengan bahasanya itu dua ya. Asa. Ya, ini aslinya apa ya? Asa di sini itu biar diketahuinya maka dengan cara menduakan. Asawan ya. Asawan. Nah, asawan. Jadi pakainya alif. Ya. Kemudian selanjutnya jam'ul muannas, yaitu jamak muannas. Hasa. Hasa menjadi apa ini? Hasayat. Hasayat. Ya. Karena di sini apa? Berupa ya. Ya maksur, berarti setelahnya apa? Ya. Ya, semacam itu. Kalau asa karena berdiri maka jadinya asawan, ya kan? Kemudian kalau kuro, oh ini ya maksur berarti apa? Jadinya ya qor, ya semacam itu. Kemudian selanjutnya wa yu'raful aslu fil fi'li, ya. Diketahui aslinya pada fi'il dengan cara melihat pertama al-mudhari' dengan mudhari'nya, ya. Jaro menjadi yajri bukan yajra, karena ya-nya di sini ya maksur sehingga tetap berubah menjadi ya. Kemudian al-masdar pada masdarnya masya masyan ya. Ya, bisa juga masya masyan, masya yamshi masyan. Nah, bisa diketahui dengan mudhari'nya dan masdarnya. Kemudian selanjutnya adalah idhofatut ta, penambahan yaitu ta ya, ditambah dengan ta. Contohnya da'autu, kan jadinya da'awa ya kan? Da'autu, kemudian masyaitu ya kan? Atau masyaita tambahan ta ya. Semacam itu. Ya kan? Da'a ya kan? Da'autu, ya. Masya itu ditambahin atau mungkin yang lainnya ya, atau mungkin yang lainnya nanti kita cari lagi ya. Kemudian idhofatu alif al-itsnain,
atau bisa juga penambahan dengan alif yang menunjukkan sebagai dua, ya, penambahan. Yang kemudian da'awa kan dari kata da'a berarti da'autu. Kemudian kalau itsnan da'awa dihidupkan, da'awa semacam itu. Kemudian kita perhatikan di sini ada pengecualian illa asma al-a'lam fatuk tabu ya maksur, ya, kecuali adalah nama-nama, ya, kecuali nama-nama, maka penulisannya dengan apa? Ya maksur, litafriqati bainal ismi wal fi'l, untuk membedakan yaitu mana yang isim dan fi'il, ya, kecuali nama. Kalau nama maka dengan ya maksur. Contohnya di sini dicontohkan contoh pada fi'il, ya, dan isim. Kalau isim Yahya pakainya apa tadi? Ya maksur, kecuali nama, ya. Kalau fi'il maka wa Yahya, ya, oh berarti ini fi'il nih, Yahya. Kalau panjang berarti fi'il, ya kan. Tetapi kalau memakainya ya maksur maka ada sebuah nama Yahya, nah berarti apa? Ya maksur. Semacam itu untuk membedakan, biar ini diketahui bahwa pada bagian fi'il atau bagian isim atau semacam itu. Ya, bagian isim. Baik. Kemudian selanjutnya, kecuali nama-nama selain Arab asli, maka ditulisnya dengan alif. Yang bukan asli dari Arab, maka aliful layyinahnya ditulis dengan alif tegak. Kecuali ada 6 di sini jelaskan. Isa, seharusnya kan, nah Isa itu bukan nama asli Arab, ya. Seharusnya memakainya apa? Alif. Isa, ya. Tetapi pengecualian di sini maka makanya ya alif, ya yang maksur. Isa, Musa, Bukhara, bukan pakai alif lagi, pakai ya maksur. Bukhara, ya kan? Kisra, Matta, Musiqa, semacam itu. Terus yang paling bawah yang ada warnanya kami jelaskan. Di situ ditulisnya al-adawat wad-dhamair wa asma al-isyarah wal asma al-mausulah, ya kan? Perhatikan di sini, ya kan? Al-adawat, perangkat-perangkat, wad-dhamair, dhamir-dhamir, wa asmaul isyarah, isim-isim isyarah, ya, yang menunjuk, yang menunjukkan, ya, isim isyarah yang tunjuk, isim isyarah seperti dzalika, hadza, dan lain sebagainya. Wal asma al-mausulah, ya, isim-isim yang menyambung, alladzi, ya, dan lain sebagainya. Tuktabu alifuha tawilah wa maksura, ditulisnya dengan alif yang panjang dan dengan cara maksura, ya, ditulis dengan alif baik yang berdiri maupun yang maksurah maksudnya. Jadi yang al-adawat, perangkat, dhamir, isim isyarah, dan isim mausulah, maka cara penulisannya bisa dengan alif yang berdiri atau dengan alif yang maksurah. Walaysat laha qaidah khasah, yang mana tidak mempunyai kaidah yang khusus. Contohnya iza berdiri, ya. Kemudian yang lainnya ladai, ya kan. Kemudian alladzi makanya ya kan. Ya semacam itu, ya. Jadi nggak ada kaidahnya, itu harus diingat-ingat, ya, harus diingat-ingat. Ya. Mungkin itu aja anak-anakku sekalian, bisa dimengerti. Mudah-mudahan untuk merujaah kitabatul alif al-layyinah al-mutatarrifah, kita hari ini sudah bisa dimengerti. Kemudian insyaallah kita lanjutkan yang datang pada kaidah selanjutnya. Baru kita akan masuk ke bagian judul. Insyaallah yang datang kita akan belajar al-af'alul lati tansibu maf'ulaini laisa asluhuma al-mubtada' wal khabar. Kalau yang kita pelajari kemarin adalah yang mana aslinya mubtada dan khobar adalah maf'ul. Nah, sekarang tidak maf'ul. Nanti jangan datang insyaallah, ya. Untuk tadribatnya nanti bisa dibuka sendiri, dilihat-lihat halaman 102. Kemudian coba diraba-raba. Apa perlu saya contohkan aja, ya? Saya contohkan sebentar. Nah, tapi tidak sampai selesai nih, ya. Tadrib ainil kalimat al-muntahiyah bi alifi layyinah waktubha fi daftarik wa bayyin, ya, sabab kitabatuha bihadhihi surah, ya. Kita diminta untuk menjelaskan kalimat-kalimat yang di akhirnya dengan alif layyinah
dan menulis di buku kalian dan menjelaskan sebab-sebab kenapa kok demikian ditulisnya semacam itu. Nah, ini butuh waktu ya kan, nanti hanya insyaallah ya, karena ini tidak menulis. Kalau nanti mau menulis silahkan, mungkin minimal kita mempelajari saja. Yang pertama contohnya, mana yang ditulisnya dengan al-kitabatu aliful layyinah. Contohnya di sini adalah yang pertama ya. Ya itu termasuk ya kan, karena harfun. Naam, harfun ya. Yahya, Yahya, ya. Kenapa itu Yahya? Karena nama orang dan penulisannya dengan maksur, yaitu maksur ya, Yahya. Kalau seandainya alif berdiri itu nanti bukan isim ya kan, bukan isim tetapi apa? Fiil. Nah, kenapa ini ditulisnya maksur? Karena sebuah nama. Nah, semacam itu, ini contohnya saja ya. Kemudian nomor 2, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Ya, da'a itu ada alif layyinahnya. Da'a adalah dari sulasi ya kan. Da'a, makanya dia memakai alif, berarti aslinya adalah waw. Da bisa jadiin apa? Penambahan itu fatutta da'autu bisa juga. Jadinya wawu ya kan. Da ya da'u, atau bisa juga dengan fi'il mudhari'nya. Kemudian ilaihi ya di situ merupakan huruf ya, merupakan huruf dan lain sebagainya. Mungkin itu aja contohnya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Hayanah tatim bi qiraati du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.